pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Pagi hari ini kita siap untuk ibadah ya. Selamat datang buat semuanya. Hari ini kita akan dilayani firman oleh Ibu Rizka dari Fajar Pengharapan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya di ibadah pertama dan ibadah kedua. Dan juga sampaikan salam kami untuk jemaat di GKMI, di Fajar Pengharapan. Ada beberapa warta yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentang tukar pelayanan mimbar. Hari ini Pak Gembala, Pak Pendeta Elfren Sitompul didampingi dengan Pak Penatua Ujang melayani di GKMI Kudus. Dan dilanjutkan akan mengikuti sidang raya Sinode GKMI di Jepara. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Kemudian yang kedua tentang berita kelahiran. Bagi kami segenap jemaat, majelis dan gembala mengucapkan selamat atas kelahiran Baby Joel Ephraim Sibagariang ya, dari Bapak Hatman dan Ibu Jenny Meidorika. Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus pukul 12.17, kiranya Tuhan Yesus melimpahkan sukacita dan berkat-Nya. Kemudian ibadah Yud akan diadakan hari Minggu 25 Agustus pukul 9.30 dengan tema Jadi Pemuda yang menyesali hidup. Pembicara Saudara Mika Andreas. Ya, kami undang semua kaum youth atau bapak-bapak atau keluarga-keluarga yang punya anak-anak yang masih remaja bisa ikut bergabung di situ. Selanjutnya tentang pendaftaran CD dan baptis. Telah dibuka kembali kelas katekisasi baptis CD dengan syarat umur minimal 14 tahun. Pendaftaran bisa menghubungi Bapak Pendeta Elfren atau sekretariat atau TU. Kemudian berita dari RTG, Rumah Tangga Gereja. Gereja akan mengadakan pengecatan gedung gereja, ya sudah lama tidak dicat nih. Dan biaya yang dibutuhkan kurang lebih 20 juta. Bagi jemaat yang terbeban untuk mendukung kegiatan ini dapat berkontribusi, dapat ditransfer ke rekening GKMI Bandung, ya di situ udah ada nomornya. Dan kalau mungkin mau membawa cash juga bisa, dapat dimasukkan ke amplop, di persembahan khusus bisa ditulis untuk pengecatan gedung gereja. Kemudian Kompak Cup PGMW 1. Kompak Cup PGMW 1 ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus jam 8.30 sampai pukul 15 atau 3 sore. Bertempat di Wana Wisata Gunung Puntang. Kami mengundang bapak-bapak semua untuk bisa berpartisipasi, hadir, mengikuti acara Kompak Cup ini. Dan akan hadir dari GKMI, Komisi Bapak, seluruh PGMW 1 di Jabodetabek. Ya, kira-kira mungkin 200 orang yang akan hadir di sini. Kemudian ada Menonet Exchange Program. Setiap tahunnya Sinode bekerja sama dengan Menonet Central Committee memberikan kesempatan untuk memberangkatkan 2 anak muda yang usianya di bawah 30 tahun untuk tinggal di luar negeri dan melayani di gereja Menonet di Kanada, United States, atau bisa di negara-negara lain. Di sana mereka akan tinggal bersama host family dan insentif biaya hidup bulanan, tiket pulang pergi akan disponsori oleh MCC. Syarat dan ketentuan berlaku, penutupan tanggal 31 Agustus dan info lanjut dapat menghubungi sekretariat atau ada beberapa nama yang bisa dihubungi, ada Miss Revi, Pastor Lydia, dan Miss Ika, ya, bisa dilihat di depan. Kemudian ada seminar Zoom via Zoom
Lembaga Konseling Keluarga Kreatif mengadakan seminar via Zoom dengan tema Terus atau Putus pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus pukul 17 sampai pukul 19. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera di depan. Kemudian ada berita duka cita, telah dipanggil Bapak di surga, Bapak Gunawan Wibisono, pada hari Sabtu kemarin ya, tanggal 17 Agustus pukul 12, tutup usia 64 tahun. Beliau adalah suami dari Ibu Lilis Kartika dan jenazah sudah disemayamkan di rumah duka di Nana Rohana Ruang E. Bagi keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kemudian yang terakhir tentang ulang tahun, minggu ini yang berulang tahun adalah Ibu Resbintu Manggor tanggal 20 Agustus, Bapak Bonfri T. Situmorang tanggal 23 Agustus, Bapak Gomgom Nathanael Manurung 24 Agustus. Selamat ulang tahun semuanya. Dan demikian Warta Gereja pada pagi ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, di minggu ketiga bulan Agustus ini, setelah kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita diberikan kesempatan yang indah untuk berkumpul bersama-sama. Mari pagi hari ini kita terus siapkan hati kita menundukkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita jadikan hari ini hari yang luar biasa, karena Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah, untuk mendengarkan suaranya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita memberikan hati kita, pikiran kita pagi hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Perbuatan Tuhan sungguh ajaib. Tidak ada yang seperti Tuhan kita. Segala bangsa sujud menyembah, sebab Tuhan besar dan Dia melakukan keajaiban-keajaiban. Mari kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu.
sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Duduk. Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian, ada sukacita pagi hari ini? Oke, kalau boleh dilihat di ruangan ibadah kita ini hari ini begitu semarak ya, dengan merah dan putih ya, dan beberapa di antara kita juga mengenakan merah dan putih. Kita bersyukur. Ulang tahun keberapa Bapak Ibu bangsa kita? 79 ya, luar biasa ya. Wah, ini sudah usia-usia yang menjelang usia sangat emas gitu ya, sudah lebih dari usia emas. Kita bersyukur kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kita juga mau tetap rasakan ya semangat yang dialami oleh bangsa kita. Kalau Bapak Ibu melihat mungkin kemarin ya, setelah bertahun-tahun setelah pandemi, mulai gelora dan kemeriahan 17 Agustus semakin nyata. Makin banyak orang yang berpawai, mengekspresikan sukacita, rasa syukur. Baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mewujudkan rasa syukur kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan salam kepada saudara-saudara kita dengan semangat merdeka ya, semangat kita memuji Tuhan, semangat beribadah. Kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia, kita bersyukur menjadi keluarga Allah. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita pekikan kemerdekaan ya. Kita setahun sekali nih ya merdeka ya. Kita juga mewujudkan rasa syukur kita. Kita boleh katakan merdeka ya. Saya akan mengawali dengan merdeka. Nanti Bapak Ibu akan menyebut juga dengan merdeka. Dengan semangat ya. Oke, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Baik, kita juga merdeka di dalam Kristus. Bahkan kita lebih dari pemenang karena kita tidak lagi hamba dosa. Kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Kristus telah memerdekakan kita sehingga kita menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Mari kita puji Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita dengan pujian lebih dari pemenang. Mari kita angkat suara kita. Mari bertepuk tangan. Mari mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Katakan kita lebih dari pemenang karena Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan iblis. Dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang.
kita lebih dari pemenang. Karena apa yang telah Kristus lakukan bagi kita, Dia telah mengalahkan maut, Dia telah mengalahkan iblis, dan kita boleh hidup dalam identitas yang baru, dalam hidup yang baru. Dalam sukacita kita, pagi hari ini kita akan menyaksikan satu persembahan tarian modern. Bela ini menjadi satu ungkapan syukur, ungkapan sukacita atas kemerdekaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya persilakan. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm I was down, but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 hours you spit in the dark, putting in good work, even though you didn't even know that it would work. Talking about a man who grew up in woodwork, do it for the love of it, that's the way it should work. Yeah, yeah. I know some people gon' look at me crazy, and I'm like, for what? Man, I was stuck, I was down, but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no lie. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah. Yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm down. Now I'm up like a seesaw. When I'm on a beat like an old man's lawn, better keep off. From the ground to the treetops, got clouds on my feet like Jack in the Beanstalk. Jumped off quick, went straight in a free fall. Cowboy hat and a mic singing yeehaw. Landed on my feet like a feline, put him back in the seat like a recline. Ay, what you mean I'm not worthy? Did it with a purpose, didn't need a permit. Digging from the bottom and I brought it to the surface. Mind your business, now who I worship. Who the little guy making big moves. Tick tock, turn it to a tick, 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 boom. Yeah, I talk a lot of stuff, probably thought it was a bluff, till I went and turned it where I was down, but now I'm up. Let's go. Yeah. This all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up. Puji Tuhan ya, kita semua dahulu kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kesesatan, tetapi oleh Kristus kita boleh bangkit, kita hidup dalam hidup yang baru. Mari kita pagi hari ini akan terus membawa hidup kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan dan Tuhan ingin hidup kita terus berbuah dan berbuah. Kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Rencana yang akan sungguh kita bawa terus sampai nanti kekekalan. Mari Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Kita percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir dalam hidup kita. Biarlah kita boleh mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Dan kita boleh diisi oleh firman Tuhan. Kita percaya ada kemenangan terjadi di sini. Ada pemulihan dan kelepasan dari Tuhan sendiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia
hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini. Pemulihan akan kami alami dalam hidup kami. Perobosan terjadi dalam kehidupan kami. Kemenangan terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu berkata, Engkau bertahta atas pujian dan penyembahan umat. Itu sebabnya pagi hari ini kami meyakini Tuhan, saat kami menyembah Engkau, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kalau Engkau hadir bersama dengan kami, perkara yang baik, perkara yang indah, perkara yang mulia, Tuhan akan kerjakan dalam hidup setiap kami. Berikan hati kepada kami, hati seorang murid yang mau dengar-dengar kebenaran firman-Mu. Berikan hati kepada kami Tuhan, hati yang mau belajar Tuhan, sehingga hidup kami semakin diubahkan serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami seturut kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Hari ini saya diberi tema sudah merdeka lalu titik-titik. Nah, titik-titiknya itulah saudara yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ayat acuan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23. Dan sebelum saya lebih jauh membagikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini dari kitab Roma pasal 6 ayat 20 sampai ayat 23. Dituliskan demikian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, seperti tadi sudah disampaikan, dalam hari-hari ini, sejak kemarin hingga hari ini dan mungkin beberapa waktu ke depan saudara, di berbagai daerah di Indonesia kita semua merayakan, memperingati kemerdekaan bangsa dan negara kita yang telah berlangsung selama 79 tahun. Kita bersyukur bahwa selama 79 tahun ini Tuhan menyertai bangsa kita, memberikan kesejahteraan di tengah bangsa kita. Kita bersyukur untuk semua anugerah baik yang Tuhan berikan bagi bangsa kita, saudara. Nah, berbicara mengenai kemerdekaan bagi bangsa kita, memang kita menyadari bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan momen yang paling bersejarah di mana pada waktu itu bangsa kita dinyatakan sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa yang dibebaskan dari penjajahan bangsa lain. Saudara, namun saya ingin sampaikan pada pagi hari ini bahwa sebenarnya peristiwa yang penting bukan hanya pada tanggal 17 Agustus tahun 45 itu saudara. Tetapi hari-hari yang diisi setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan itu saudara. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi yang diisi pada hari-hari setelahnya, menyebabkan kita pada hari ini kita bisa menikmati kebebasan dan kemerdekaan di tengah bangsa kita. Kalau kita melihat pada sejarah saudara, pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa kita pada waktu itu. Pada waktu itulah ditetapkan UUD 45 sebagai dasar dari negara kita. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Bapak Ibu Saudara, pada hari itu juga dilantiklah Soekarno sebagai presiden pertama dari bangsa kita. Tes. Baik, suara saya sudah ya. Baik. Pada tanggal 18 Agustus itulah bukan hanya ditetapkan UUD 45 sebagai dasar dari negara kita, sebagai undang-undang dasar dari negara kita, saudara, tetapi pada hari itu ditetapkanlah presiden pertama dan wakil presiden pertama yaitu Soekarno dan Hatta. Dan kemudian bukan hanya pada tanggal 18 Agustus saja, tetapi kemudian kita lihat kemudian pada tanggal 2 bulan September tahun 45
Disitulah dibentuk kabinet pertama negara kita dengan 16 menteri dan 8 gubernur yang membawahi 8 provinsi di negara kita. Nah saudara, kalau pemerintahan negara kita bisa berjalan dengan baik hingga saat ini, tentu ada peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 18 Agustus, pada tanggal 2 September, dan kemudian ada berbagai peristiwa-peristiwa yang sangat penting di tengah bangsa kita. Kalau untuk bangsa yang demikian besar saudara, ada hal-hal yang perlu ditetapkan untuk mengatur bangsa ini agar berjalan sebagaimana mestinya sebagai sebuah bangsa yang merdeka, saudara kekasih. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, saudara. Memang peristiwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita merupakan peristiwa yang sangat penting. Karena pada titik itulah kita yang dahulu adalah manusia yang hidup dalam kegelapan, kita yang dahulu adalah sebagai hamba dosa, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita, pada waktu itulah manusia rohani kita dibaharui, pada waktu itulah manusia rohani kita dihidupkan kembali, pada waktu itulah hidup kita diubahkan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ, saudara. Tidak cukup hanya sekedar kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayai bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Tetapi sebagaimana apa yang terjadi dengan bangsa kita, ada juga hal-hal penting yang harus kita isi dalam kehidupan kita setelah kita dibangkitkan kembali, dimerdekakan dari perbudakan dosa, diangkat sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai orang merdeka di dalam Allah. Ada cukup banyak orang, saudara, yang berkata seperti ini, yang saya harap tidak ada di tempat ini, saudara. Orang berkata, kita kan sudah dimerdekakan di dalam Kristus, tidak ada lagi perhambaan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakukan apa saja. Sehingga akhirnya, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau banyak orang yang tidak mengenal Kristus, mereka berusaha mencari Tuhan. Mereka berusaha bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka berdoa bersungguh-sungguh. Sekarang orang yang sudah mengenal Tuhan, saudara, doanya hanya 3 kali sehari dalam sehari, saudara, dan masing-masing doa hanya 1 menit saja, saudara. 1 menit berdoa, terima kasih Tuhan untuk hari ini, bahkan mungkin 3 kali, 5 kali, saudara, tapi kali 1 menit, saudara. Pertama kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Engkau sepanjang hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kemudian kita sarapan, kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, aku mau menikmati santapan pada pagi hari ini, biarlah ini menjadi kekuatan bagi tubuhku, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kemudian siang hari kita doa untuk makan siang, saudara. Sore hari saudara kita berdoa, menjelang malam kita berdoa untuk makan malam, mau tidur kita berdoa malam. Sebelum tidur, saudara, doa kita hanya 1 menit, saudara. Dan kemudian tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita. Saudara, bukan itu maksud Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Saudara, saya meyakini bahwa hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang hanya sekali saja, betul? Bukan hidup yang bisa diulang menjadi 2 kali, bukan hidup yang bisa diulang menjadi 3 kali atau berkali-kali. Tetapi hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang hanya sekali. Ada titik awal dan juga ada titik akhir. Ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita, itulah titik awal kehidupan kita di atas muka bumi ini. Tetapi ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, itulah titik awal perjalanan kerohanian kita. Dan kemudian setelah itu, saudara kekasih, kita akan terus berjalan sampai garis akhir dalam kehidupan kita. Dan sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Saya pernah berpikir dalam hidup saya, kenapa? Apa sih tujuan Tuhan menyelamatkan saya? Apa sih tujuan Tuhan membuat saya mengenal Dia, mengalami kelahiran baru? Orang banyak berkata bahwa tujuan kehidupan kita adalah agar kita diselamatkan oleh Tuhan, mengalami hidup yang kekal di dalam Tuhan. Betul ya saudara ya, amin ya saudara. Tetapi saya ingin sampaikan bukan hanya itu saja saudara. Kalau tujuan Allah mati di atas kayu salib, Kristus mati di atas kayu salib saudara, menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kita hidup yang kekal semestinya. Ketika kita terima Yesus, saat itu juga kita diangkat ke surga menerima kekekalan bersama dengan Allah. Betul ya saudara ya? Tetapi mengapa
kita ada di dunia ini saat ini, saudara? Mengapa kita melalui berbagai macam persoalan, tantangan dalam kehidupan kita yang kadang-kadang membuat kita up and down seperti yoyo gitu, saudara ya? Apa tujuan Tuhan mengizinkan kita hidup di atas muka bumi ini? Saudara, ada 3 pertanyaan penting yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengisi hidup yang kita jalani setelah kita menerima Kristus menjadi hidup yang bermakna, hidup yang maksimal dalam Kristus, hidup yang bisa memberkati banyak orang. 3 pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab sebagai orang Kristen. Ketiga pertanyaan itu adalah yang pertama, siapakah saya? Who am I? Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara pada pagi hari ini, siapakah saudara? Mungkin sebagian saudara berkata, saya seorang istri, saya seorang suami, saya seorang pengusaha, saya seorang pegawai, saya seorang pelajar. Saudara, ada begitu banyak jabatan-jabatan saudara yang kita sampaikan. Tetapi siapakah saya menurut Allah? Ini akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pertanyaan yang kedua yang perlu masing-masing kita pahami dan jawab adalah, mengapa saya ada di dunia saat ini? Why am I here? Seperti pertanyaan saya tadi, mengapa saya harus hidup di atas muka bumi ini kalau Tuhan hanya menginginkan agar saya diselamatkan dari kuasa dosa dan kemudian mengalami kehidupan kekal bersama dengan Dia? Mengapa dalam perjalanan kehidupan saya harus mengalami tantangan, persoalan, pergumulan, saudara, yang kadang-kadang bikin saya merasa up and down, saudara? Mengapa saya ada di dunia saat ini? Why am I here? Dan pertanyaan ketiga adalah, sebenarnya apa sih rencana Tuhan bagi diri saya? Apa sih rencana Tuhan bagi diri saudara? What is God's plan for me? Saudara, hari ini kita akan belajar menjawab ketiga pertanyaan ini berdasarkan kitab Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23. Pertanyaan pertama, who am I? Siapakah saya? Saya ingin bacakan ayatnya dari Roma 6 ayat 20 dan 22. Dikatakan seperti ini. Sebab waktu kamu hamba dosa, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Saudara, perhatikan kata ayat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa. Dan selanjutnya dikatakan dalam ayat 22, setelah kamu menjadi hamba Allah. Saudara, sangat menarik jika kita bertanya, who am I? Siapakah saya? Jika saya bertanya kepada saudara, siapakah saudara menurut firman Tuhan, ayat ini menjadi ayat-ayat yang sangat penting bagi kita. Firman ini berkata bahwa pada waktu yang lalu saya ini adalah hamba dosa. Tetapi sekarang kita ini adalah hamba Allah. Nah, saudara, perhatikan siapakah saya. Saudara, ini berbicara mengenai status kita. Status kita dulu adalah hamba dosa. Sehingga sekarang adalah, tetapi sekarang adalah kita hamba Allah. Status kita dulu adalah manusia yang hidup di dalam jerat dosa. Tapi sekarang saya adalah manusia yang telah dimerdekakan di dalam Allah, dibebaskan di dalam Allah. Kalau dulu kita adalah hamba-hamba kegelapan, anak-anak kegelapan, sekarang kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Amin, saudara. Setiap kita adalah anak-anak terang. Berbicara mengenai siapakah saya, berbicara mengenai status kita di dalam Tuhan. Alkisah. Ada seorang raja yang berjumpa dengan seorang anak muda yang hidup sangat-sangat sederhana, bahkan sangat miskin. Dan ketika sang raja tengah berjalan-jalan di luar kerajaannya, hendak melihat rakyatnya, menjumpai rakyatnya, dia melihat anak muda ini. Anak muda yang sangat sederhana, sangat miskin, namun demikian rajin. Dan kemudian sang raja melihat anak ini mengumpulkan remah-remah makanan yang kemudian dia simpan. Dan sang raja melihat anak muda ini makan dari remah-remah yang dikumpulkannya itu. Kemudian karena belas kasih sang raja, akhirnya sang raja mengangkat anak tersebut menjadi anaknya. Dan kemudian sang raja memerintahkan kepada prajuritnya,
kepada bawahannya untuk membawa anak itu ke istananya dan kemudian mendandani dia seperti seorang pangeran. Akhirnya anak muda itu dibawa ke istana raja, kemudian dia dimandikan, dibersihkan, dan kemudian dia mengenakan pakaian-pakaian yang sangat indah, sangat bagus, diberikan tempat yang sangat bagus, saudara. Dan kemudian raja berkata kepada pengawalnya, dia katakan, bawalah anak muda yang tadi saya jumpai, yang akan saya angkat sebagai anak saya, bawalah dia menghadap kepada saya. Namun sebelum itu ajaklah dia menyantap hidangan yang ada di istana ini, karena saya yakin dia tengah kelaparan. Dan kemudian seperti yang diperintahkan oleh raja, anak muda itu kemudian sebelum dibawa menghadap raja diberikan hidangan yang sangat istimewa, hidangan kelas istana begitu saudara ya. Dan kemudian setelah selesai menyantap makanan, anak muda ini menghadap baginda raja, saudara. Dan ketika anak muda ini menghadap baginda raja bertanya kepada anak muda itu, bagaimana engkau di istanaku? Yang mulia, istana yang mulia ini demikian indah, demikian luar biasa. Kemudian bagaimana dengan makanan yang baru saja engkau santap? Makanan yang baginda siapkan itu makanan yang terlezat yang pernah saya alami, saya santap dalam kehidupan saya. Kemudian tiba-tiba baginda raja melihat sesuatu yang aneh. Dia melihat bahwa pakaian yang dikenakan oleh anak muda itu demikian gembung begitu ya, demikian penuh begitu. Dan kemudian baginda raja berkata, anak muda, apa yang ada dalam kantung pakaianmu itu? Nampaknya demikian penuh sekali kantung pakaianmu itu. Kemudian dengan malu-malu anak muda itu mengeluarkan, saudara, apa yang dikeluarkan saudara? Dia mengeluarkan bungkusan makanan. Kalau kita bungkus makanan ya saudara ya. Anak muda ini membungkus makanan yang tadi dia santap saudara. Kemudian dia katakan, baginda raja mohon ampun, inilah yang saya bawa. Karena saya takut esok saya tidak bisa makan lagi. Dia katakan seperti itu saudara. Anak muda ini lupa bahwa dia sudah diangkat sebagai anak oleh raja tersebut. Sehingga dia bisa setiap saat makan makanan yang istimewa, makanan yang lezat dalam kehidupannya saudara. Dia lupa statusnya, dia tidak paham statusnya saudara. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Seringkali kita lupa status kita sebagai seorang anak Allah. Seorang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus saudara. Kalau dulu saudara, mungkin kita orang yang suka jatuh bangun di dalam dosa saudara. Kadang-kadang kita sebut dosa kecil, dosa abu-abu saudara. Begitu kita hidup dalam Kristus saudara, apa yang kita lakukan? Kita juga masih jatuh bangun dalam dosa. Saudara, artinya apa? Artinya kita belum memahami bahwa kita ini adalah anak-anak Allah saudara. Kita tidak memahami status kita sebagai seorang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Karena apa? Karena kehidupan kita masih sama dengan kehidupan yang lama. Anak muda dalam kisah yang tadi saya ceritakan saudara, dia tidak tahu value-nya, tata nilainya sebagai seorang pangeran, sebagai seorang anak raja. Sehingga hidupnya masih sama seperti ketika dia hidup sebagai seorang yang sangat miskin di luar sana. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ketika kita tidak memahami, tidak hidup di dalam value, tata nilai kerajaan Allah sebagai anak-anak Allah saudara. Seringkali hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Kita tidak mencerminkan bahwa hidup kita adalah sebagai anak-anak Allah saudara. Itu sebabnya seringkali saudara, ada cukup banyak orang di sana sini saudara. Saya harap tidak ada di ruangan ini saudara. Kalau hari Minggu saudara demikian luar biasa, demikian saleh saudara. Tetapi hari Senin sampai Sabtu saudara, dia hidup di dalam pertomatan saudara. Jatuh bangun dalam dosa, bertomat bukan bertobat ya, bertomat begitu saudara ya. Nah saudara, ada begitu banyak orang yang melakukan itu karena apa? Karena tidak menyadari siapa dirinya. Kalau seseorang telah memiliki value, tata nilai kerajaan surga, saudara, tidak usah disuruh-suruh untuk melayani Tuhan, saudara. Dia akan dengan kerelaan hatinya melayani Tuhan, saudara. Tidak usah disuruh-suruh untuk dia mengampuni orang, saudara. Dia akan mengampuni orang, saudara. Tidak usah disuruh-suruh untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, dengan sendirinya, saudara, dia akan mengasihi orang yang menyakiti dia, mengkhianati dia, meremehkan dia, saudara.
kalau saudara saya punya value, saya punya tata nilai satu hal tentang sampah, saudara. Saudara, bagi saya, sebagian dari iman saya itu ditunjukkan ketika saya membuang sampah pada tempatnya. Ketika saya tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu value dalam diri saya. Saya berpikir, saya menyadari bahwa buang sampah sembarangan adalah satu sikap yang tidak baik. Hal sederhana, saudara. Tapi bagi saya, cara saya membuang sampah sembarangan itu merefleksikan bahwa saya tidak menghargai Tuhan. Itu pemahaman saya, saudara. Jadi saya bisa pastikan bahwa saya tidak akan pernah buang sampah sembarangan. Bahkan seringkali ketika di gereja, saudara, saya melihat ada sampah yang tercecer begitu, saya ambil dan saya masukkan ke tong sampah. Karena bagi saya sampah yang berceceran, sampah yang tidak pada tempatnya, saudara, itu satu hal yang tidak baik. Karena apa? Karena saya punya value itu, punya tata nilai itu, saudara. Demikian juga kita, kalau kita hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah dan kita memahami bahwa hidup di dalam dosa, hidup jatuh bangun di dalam dosa adalah hal yang salah, saudara. Tidak usah disuruh-suruh, tidak usah dipaksa-paksa, saudara. Kita pasti tidak mau hidup di dalam dosa, amin. Kita pasti mau hidup untuk memuliakan Allah, hidup melayani Allah. Who am I? Siapakah saya? Kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari kerajaan kegelapan. Kita ini anak Allah dan sudah semestinya kita mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Hal yang kedua, mengapa saya ada di dunia? Why am I here? Saya ingin bacakan dari ayat yang ke-22. Dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, tidak cukup bagi kita hanya sekedar mengetahui siapa diri kita, status diri kita, tetapi kita juga perlu tahu alasannya mengapa kita hidup saat ini. Saudara tahu saja statusnya itu tidak akan menolong hidup yang hanya sekali ini menjadi hidup yang bermana dan hidup yang berbuah bagi kerajaan Allah. Tapi kita perlu tahu reasonnya, alasannya. Mengapa kita hidup di atas muka bumi ini saat ini? Mengapa kita hidup dalam generasi ini? Mengapa kita tidak hidup pada zaman Nuh, pada zaman Musa? Tapi mengapa kita hidup dalam generasi ini? Saudara, ayat 22 menjelaskan demikian. Saya ingin bacakan sekali lagi. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi apa, saudara? Hamba Allah. Saudara, kata hamba Allah di sini, kalau tadi di bagian pertama kita belajar ini mengenai status saudara dan saya, kita bukan lagi hamba dosa tapi kita hamba Allah. Tetapi berbicara menjadi hamba Allah ini juga berbicara mengenai panggilan Tuhan terhadap hidup kita. Saudara, yang dipanggil menjadi hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya pengerja di gereja, saudara. Tapi setiap kita adalah hamba Allah, amin. Setiap kita adalah hamba Allah. Karena apa? Ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu, siapakah kamu di tempat ini? Kamu ini adalah jemaat Allah yang ada di kota Roma. Kamu ini adalah jemaat Allah yang ada di tempat ini. Setiap kita dipanggil, dibebaskan dari dosa dan menjadi apa, saudara? Hamba Allah. Amin. Setiap kita adalah hamba Allah. Artinya, saudara, ada tujuan Allah ketika Allah menyelamatkan saudara dari kuasa dosa. Saudara dipanggil menjadi hamba Allah. Tuhan memiliki panggilan yang khusus bagi saudara dan saya menjadi hamba-hambanya. Dan kalau kita dipanggil menjadi hamba, saudara, tentu dia punya tugas bagi kehidupan kita. Betul ya, saudara ya? Kalau Tuhan memanggil saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, tentu ada tugas saudara bagi saya. Tidak mungkin saudara kalau saya hanya sekedar terima Yesus, kemudian saya katakan, saya pendeta loh, saya hamba Tuhan loh. Tapi kemudian hidup saya sama dengan dunia ini, tentu bukan seperti itu. Ketika Tuhan memanggil saya, memilih saya secara khusus menjadi hambanya sepenuh waktu.
ditabiskan menjadi seorang pendeta. Tuhan memberikan tugas bagi saya untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Itu salah satu tanggung jawab dalam kehidupan saya, salah satu tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Demikian juga dengan saudara. Ketika saudara dipanggil sebagai hamba-hamba Allah, Tuhan memberikan tugas kepada saudara. Tugasnya apa? Tugasnya ialah agar hidup kita memuliakan Allah dalam diri kita. Saudara memiliki tanggung jawab untuk memuliakan Allah, meninggikan nama Allah, memberitakan kebenarannya kepada orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia-Nya. Mengapa saya ada di dunia? Pertama berbicara mengenai panggilan Tuhan bagi kehidupan saudara. Bahwa saudara dipanggil sebagai hamba-hamba Allah. Saudara diberikan mandat, diberikan tugas menjadi saksi-saksi Allah. Namun bukan hanya itu saja. Mengapa saya ada di dunia ini? Itu berkaitan agar kita membangun relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 22, kamu setelah hamba Allah dikatakan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa saudara? Pengudusan. Berbicara mengenai pengudusan, berbicara mengenai kekudusan. Hidup yang dikuduskan oleh Allah hanya bisa diperoleh setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Dan kita tahu ketika kita hidup di dalam dosa, pada waktu itu ada hambatan, ada halangan, ada barrier, ada batasan antara kita dengan Allah. Yang menghambat Allah untuk mendengar doa-doa kita adalah apa? Dosa-dosa kita saudara. Tapi ketika kita terima Kristus, kita disucikan saudara. Halangan itu dimusnahkan oleh Allah. Sehingga kita ini memiliki relasi yang langsung baik, intim dan indah bersama dengan Allah. Itu sebabnya saudara yang kedua mengapa kita ada di atas muka bumi ini. Kalau dikatakan di dalam ayat 22 yang membawa kamu kepada pengudusan. Pengudusan di sini saudara, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup mendekat kepada Dia. Semakin serupa dengan Allah, membangun relasi dengan Dia. Mengapa saudara hidup saat ini? Karena Tuhan ingin saudara memiliki relasi yang intim dengan Dia. Karena Tuhan ingin saudara memiliki relasi akrab dengan Dia. Amin. Kalau tadi saya sampaikan sebagai orang Kristen mungkin waktu kita bayi rohani baru pertama kali menerima Kristus dalam kehidupan kita. Kita berdoa sehari mungkin 5 kali tadi. Hanya 1 menit. Tetapi enggak cukup saudara. Kita hanya hidup doa 1 menit, 5 kali sehari saudara. Tuhan ingin kita mengembangkan waktu-waktu doa kita. Kalau dulu kita enggak bisa berdoa 10 menit saudara. Setelah mengikut Kristus, setelah kita dimuridkan tentu kita belajar bagaimana berdoa, melakukan saat teduh setiap hari, kita merenungkan firman Tuhan, kita mulai bersyafaat untuk orang banyak saudara, untuk orang-orang lain saudara. Waktu doa kita bukan lagi 1 menit, tapi kemudian berkembang menjadi 5 menit, menjadi 10 menit, menjadi 15 menit dan seterusnya. Amin saudara. Itu sebabnya mengapa kita ada di dunia ini. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk membangun relasi yang akrab dan intim bersama dengan Tuhan selama kita hidup di atas muka bumi ini. Amin. Jadi 2 hal. Pertama, kita membangun relasi bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kita menjadi saksi Allah di tengah dunia ini. Yang ketiga, kita berbicara mengenai apa rencana Tuhan bagi diriku. What is God's plan for me? Ayat 22 dikatakan demikian. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, atau di dalam bahasa Inggrisnya yang saya coba ambil dari King James Version dikatakan you have your fruit unto holiness. Jadi saudara, hal yang lain, apa rencana Tuhan bagi diriku adalah agar aku menghasilkan buah yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bagi saudara di tempat ini, kalau saudara percaya kepada Kristus, entah berapa lama saudara sudah percaya kepada Kristus, entah berapa lama saudara sudah mengiring Kristus, tetapi kepada saudara, Tuhan ingin agar saudara menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupanmu. Amin. Buah-buah yang memuliakan nama Allah. Amin saudara.
Saudara, kok hanya satu orang yang saya dengar amin ya. Tuhan ingin agar saudara menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah, amin. Amin, puji Tuhan. Wah, saya jadi semangat saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara diam, saya jadi takut saudara. Tuhan memanggil saudara, menyelamatkan saudara, mengizinkan saudara hidup pada generasi ini agar saudara menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah yang selaras dengan kehendak Allah, saudara. Memang Tuhan punya rencana bagi umatnya. Rencana yang seperti ada yang tadi saya sudah sampaikan di dalam poin yang kedua, bahwa hidup kita ini semakin dirubah serupa seperti Kristus, menyerupai Kristus. Namun bukan hanya itu saja saudara. Tuhan juga memanggil kita agar hidup kita ini menghasilkan buah-buah kebenaran selaras dengan rencananya yang spesifik. Jadi berbicara mengenai rencana Allah itu ada dua hal saudara, ada dua macam. Rencana umum yang global di mana hidup kita ini memuliakan Allah, menjadi saksi Kristus di atas muka bumi ini. Tetapi kepada setiap saudara dan juga saya saudara, Tuhan punya rencana yang spesifik. Tidak semua orang di tempat ini dipanggil sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, betul? Tidak semua orang di tempat ini dipanggil Tuhan sebagai seorang gembala, pendeta, jemaat, betul saudara? Tidak semua orang di tempat ini dipanggil sebagai pengusaha, betul? Tidak semua orang di tempat ini dipanggil sebagai pemimpin pujian, betul saudara? Kepada masing-masing kita, Tuhan memiliki panggilan yang khusus dan spesifik. Itu sebabnya saudara, melalui membangun hubungan yang intim tadi bersama dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya saudara, kita berharap, saya berharap saudara mengerti apakah rencana Tuhan bagi hidup saudara secara spesifik. Sehingga hidup saudara yang hanya satu kali itu menjadi hidup yang penuh makna di dalam Tuhan. Saya ingin memberikan sedikit kesaksian pribadi dalam kehidupan saya. Bagaimana saya menjalani kehidupan ini dan bagaimana saya bisa sampai pada titik ini dalam kehidupan saya. Ketika orang tua saya, pada waktu mereka menikah, papa saya bukanlah seorang percaya. Mama saya waktu itu juga bukan seorang Kristen. Dan dalam perjalanan pernikahan mereka, kemudian mereka mengalami pertobatan. Ketika saya remaja, ketika saya SMP, saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Dan pada waktu itu hati saya demikian bergairah untuk mengasihi Kristus, untuk melayani Kristus. Dan kemudian saya masuk di SMA, salah satu SMA negeri di kota ini. Pada waktu saya masuk di SMA tersebut, saya sedikit kecewa. Mengapa? Karena biasanya sejak saya TK sampai saya SMP, saya dididik di dalam lingkup sekolah Katolik, saudara, dengan disiplin yang cukup tinggi. Begitu masuk SMA negeri, saya cukup kaget, saudara, ya. Kalau dulu semua murid-murid itu harus masuk di kelas, begitu lonceng bunyi teng 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 teng, semua harus sudah ada di kelas sebelum guru masuk, begitu ya saudara ya. Ini ketika lonceng berbunyi, entah muridnya ada di mana, saudara. Ditunggu gurunya pun tidak hadir di kelas, saudara, gitu ya. Ada cukup banyak yang membuat saya syok pada waktu itu. Tetapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Suatu ketika saya berumur belum genap 17 tahun. Di sekolah negeri itu pada waktu itu, saudara, saya setiap hari Jumat kami ada persekutuan anak-anak Kristen. Dan kemudian saya masuk ke dalam persekutuan itu, hari Jumat itu saudara, mendengarkan kakak tingkat saya yang baru lulus SMA khotbah. Saudara bisa bayangkan anak lulusan SMA kelas 3 belum pendidikan teologi khotbah, kira-kira khotbahnya bagaimana, begitu ya saudara ya. Tapi hari itu saudara, entah bagaimana Tuhan berbicara kepada saya melalui kakak rohani ini, kakak tingkat saya yang sederhana ini saudara. Dia berbicara mengenai kehidupan di dalam Kristus, grafik kehidupan di dalam Kristus. Dan di akhir khotbahnya dia menantang saudara seperti ini. Jika ada di antara teman-teman di tempat ini yang ingin menyerahkan hidupnya kepada Kristus menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, silahkan engkau maju ke depan. Entah mengapa saudara, hari itu saya memutuskan untuk maju ke depan dan menyerahkan diri saya kepada Kristus. Hanya ada 2 orang pada waktu itu yang bersama-sama dengan saya. Dan
Sejak saat itu Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Semasa saya berada di SMA, saudara, saya meluangkan banyak waktu bersama dengan teman-teman persekutuan. Saya memimpin pelayanan bagi anak-anak Kristen di SMA itu. Kemudian saya meluangkan waktu seminggu sekali berpuasa bagi teman-teman di sekolah, saudara. Saya coba datang paling pagi di sekolah, saudara. Pada waktu itu zaman traktat ya, saudara tahu ya zamannya bisa bagi traktat. Saya bagi traktat di atas meja teman-teman dan itu berulang-ulang dilakukan sampai saya dipanggil kepala sekolah, saudara. Saya berpuasa bersama-sama dengan teman-teman saya. Seminggu sekali kami doa semalaman bagi sekolah kami, bagi teman-teman kami. Dan dalam masa itu, saudara, saya kemudian melihat teman-teman yang tidak percaya kepada Kristus, 1-2 orang percaya kepada Kristus. Teman-teman saya yang hidup dalam drug, saudara ya, minum obat-obatan pada waktu SMA bertobat, saudara. Dan itu membuat saya menyadari bahwa Tuhan memiliki panggilan yang khusus dalam kehidupan saya. Ketika saya mau menyelesaikan SMA, saudara, saya berdoa kepada Tuhan, saya bergumul, Tuhan, setelah SMA ini saya mau kuliah di mana? Orang tua saya ingin saya jadi dokter. Saya suka menggambar bangun, saudara. Dan saya berpikir, aduh saya ingin sekali jadi arsitek. Tapi kemudian saya ingat lagi, pada waktu saya belum genap 17 tahun, saya menyerahkan diri saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Kemudian saya bergumul di dalam doa saya berpuasa di sana mencari kehendak Tuhan. Sampai pada titik tertentu Tuhan berbicara kepada saya, bahwa Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia sepenuh waktu. Sehingga akhirnya saudara saya memutuskan, saya katakan pada Tuhan, baiklah Tuhan, saya tidak akan meneruskan sekolah saya untuk menjadi seorang dokter, saya tidak akan meneruskan sekolah saya untuk menjadi seorang arsitek, tapi saya akan meneruskan sekolah saya ke jurusan teologi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan hari ini lebih dari 30 tahun saudara saya telah melayani Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan saya tidak menyesali pilihan saya dan keputusan saya. Karena saya mengetahui panggilan Tuhan bagi hidup saya, rencana Tuhan secara khusus dalam kehidupan saya. Dan saya mengalami begitu banyak peristiwa yang sangat baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Saya melayani di berbagai daerah di Indonesia, di pulau demi pulau, kota demi kota yang tidak pernah saya pikirkan. Mengapa? Karena saya mengenal betul rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya memutuskan untuk hidup di dalam rencana dan panggilan Tuhan itu. Sehingga hari ini saya berkata di hadapan saudara, saya bersyukur bahwa saya menaati panggilan Tuhan itu dalam kehidupan saya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan yang sama yang saya layani juga memiliki panggilan khusus bagi kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, apapun posisi saudara, apapun status saudara, itu adalah panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan memanggil engkau sebagai seorang pengusaha, jadilah sebagai seorang pengusaha yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau sebagai seorang yang bekerja di perusahaan manapun engkau bekerja, saudara jadikan ladang pekerjaanmu itu sebagai ladang di mana engkau memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi Allah di sana. Kalau engkau anak-anak muda, engkau kuliah, engkau sekolah, jadikanlah ladang pelayananmu itu tuh. Di mana engkau sekolah, di mana engkau melakukan studi, sebagai ladang di mana Tuhan memakai engkau dan memanggil engkau untuk menjadi saksinya yang hidup. Dan kalau kita memberikan yang terbaik dimanapun Tuhan tempatkan kita, maka pada akhirnya suatu saat ketika kita menoleh ke belakang, kita tidak akan pernah menyesal dan berkata, Tuhan, aku telah memberikan yang terbaik dalam kehidupanku bagimu. Dan aku mau Tuhan, namamu dipermuliakan dalam kehidupanku. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak cukup kita hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tapi hari-hari selanjutnya, bagaimana kita mengisi kehidupan kita, merupakan hal-hal yang sangat penting yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, kalau hari ini kita berbicara mengenai setelah merdeka, lalu apa yang harus kita lakukan? Roma 6 ayat 20 sampai 23 mengajarkan kepada kita. Kita perlu menyadari yang pertama, bahwa kita memiliki status yang baru sebagai anak Tuhan. Status yang harus diikuti oleh value, tata nilai yang kita miliki dalam kehidupan kita. Bukan lagi hidup sebagai hamba dosa, tapi benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba Allah. Yang kedua, kita perlu menyadari mengapa saya ada di dunia ini. Yaitu kita memiliki tugas daripada Allah untuk menjadi saksinya yang hidup. Dan Tuhan memanggil kita untuk memiliki relasi yang baik dan akrab bersama dengan Tuhan.
Dan yang ketiga, kita perlu mengerti benar apa rencana Allah dalam kehidupan setiap kita, bagi saudara dan saya. Karena dengan demikian, kita hidup di dalamnya dan kita tidak akan pernah menyesali hidup kita yang hanya satu kali ini saja. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, yang meneguhkan kehidupan kami. Bahwa kami saat ini bukan lagi hamba dosa, tapi kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan, yang dipanggil dari kegelapan menjadi terang, anak-anak kerajaan Allah. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mampu hidup dengan value-value, tata nilai kerajaan Allah. Tolong kami Tuhan Yesus, bahwa kami mau menghidupi panggilan kami menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan Yesus, agar hidup kami yang sekali ini, kami boleh membangun relasi yang akrab bersama dengan Engkau, menjadi serupa dengan Engkau. Dan pagi hari ini hamba-Mu juga berdoa, tolong setiap kami untuk mampu mendengar apa yang menjadi rencana-Mu secara spesifik dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk hidup di dalamnya. Sehingga hidup kami yang hanya satu kali ini bukan hidup yang sia-sia, tapi menjadi hidup yang bermakna, hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang memberkati banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami dengar pagi hari ini bertumbuh dalam kehidupan kami, membuat hidup kami ini menjadi hidup yang berarti bagi banyak orang. Terpuji nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya dalam kehidupan. Dan mari kita bersama dengan gereja-gereja sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli. Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan menguatkan, meneguhkan kita. Kita punya identitas yang baru dalam Kristus. Kita punya tujuan yang mulia yang Tuhan rancangkan bagi kita. Dan Tuhan punya panggilan spesifik bagi setiap kita. Kita percaya Tuhan juga punya rencana bagi bangsa kita. Kalau Tuhan sudah selama 79 tahun menyertai bangsa kita, Tuhan hadir pada saat proses kemerdekaan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang kendali, Tuhan yang sama yang telah memimpin bangsa ini selama 79 tahun. Tuhanlah yang sanggup membawa bangsa ini untuk menuju masa depan yang kita tidak tahu seperti apa. Kita percaya Tuhan telah begitu menaruhkan hatinya, kasihnya bagi bangsa ini. Mari kita berdoa bahwa kita percaya bahwa Tuhan juga akan terus membawa masa depan bangsa ini sesuai rencananya. Di tengah problema yang ada, di tengah keraguan kita melihat situasi yang ada, kita percaya ada Tuhan di tengah bangsa ini, ada Tuhan di sana yang memimpin bangsa ini. Mari kita ambil bagian, mendoakan bangsa kita,
Mari kita ambil bagian memberkati bangsa ini, karena Tuhan sungguh mengasihi bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita membawa bangsa ini. Kita berdoa bagi bangsa ini, khususnya di bulan ini. Biarlah banyak orang boleh percaya Tuhan dan diselamatkan. Biarlah kita merendahkan diri kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mohon Tuhan memulihkan bangsa kita dan hidup kita dan keluarga kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan
bangsa Indonesia ini yang kemarin sudah berulang tahun yang ke-79. Kami merasakan kami hidup di sini, kami merasakan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh bebas untuk berbakti, walaupun di tengah-tengah kadang banyak kesulitan terjadi, banyak hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Tapi kalau pagi ini kami masih boleh untuk beribadah, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Tuhan tetap memelihara dengan berbagai macam gosip, hal-hal yang tidak menyenangkan yang sekarang ini beredar. Tapi kami tetap mempercayai Tuhan bahwa Engkau tetap memelihara bangsa kami. Engkau tetap menjadikan bangsa kami bangsa yang luar biasa, yang boleh tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan, langkah hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa ini, bangsa Indonesia yang kami kasih ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Pendeta Rizka yang sudah Tuhan kirimkan untuk boleh menebarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan, yang boleh menguatkan setiap hati kami, boleh menguatkan setiap kehidupan kami. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati pelayanan beliau selanjutnya. Tuhan pakai dia dengan luar biasa, seperti janji yang sudah pernah dia sampaikan untuk menjadi hamba-Mu sepenuh waktu. Tuhan Yesus berkati seluruh kehidupannya. Kami juga menyerahkan ya Bapak, untuk Bapak Pendeta Elfren yang saat ini sedang melayani di GKMI Kudus. Engkau berkati, Engkau urapi, supaya firman yang ditaburkan boleh menjadikan rema buat jemaat yang mendengarkan. Bapak, kami juga boleh berdoa saat ini untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup Tuhan, yang yang sehari lepas sehari kami hadapi. Tapi biarlah Tuhan tetap meneguhkan mereka semua bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Ada Tuhan yang mempunyai rencana di dalam hidup mereka, supaya mereka tetap kuat Tuhan untuk menjalani hari-harinya. Kami saat ini berdoa untuk Ibu Lilis dan anak-anak yang kemarin Pak Gunawan sudah Tuhan panggil untuk menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, hari-hari selanjutnya Tuhan tetap menopang Ibu Lilis dan keluarga. Berikanlah beliau kekuatan, kasih karunia-Mu, supaya tetap mengandalkan Engkau di dalam hidupnya dan tetap melihat bahwa Tuhan memimpin setiap langkah dan apapun yang dihadapi di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan Ibu Lilis dan keluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh mengingat juga untuk Ibu Yuni yang berbaring sakit. Tuhan, Engkau tahu. Kami percaya Tuhan juga punya rencana di dalam kehidupannya yang tidak pernah kami ketahui Tuhan, karena hanya Engkau yang memiliki kedaulatan hidup atas Ibu Yuni. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu, dengarlah pergumulan mereka, dengarlah doa-doa mereka, supaya mereka boleh tetap Tuhan bersandar kepada Engkau. Imannya Tuhan teguhkan, baik untuk suami dan anaknya. Tuhan juga memberikan kekuatan. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupannya, yang kami tidak pernah tahu Tuhan. Tapi pada saatnya Tuhan, kami akan melihat bahwa Tuhan akan menolong dia dan memberikan kasih karunia yang luar biasa buat Ibu Yuni. Kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada saat ini, karena mungkin mereka sedang dalam berhalangan, sedang berpergian. Tuhan, Engkau tilik mereka, Engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapak, kami boleh menyelesaikan di penghujung ibadah pertama ini. Kami mengucap syukur untuk semua tim yang sudah boleh Tuhan berkati di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami juga menyerahkan ibadah kami kedua ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu
ada bersama dengan kami semua dan gereja-Mu di tempat ini. Dan Bu Rizka, Pendeta Rizka yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan juga urapi kembali beliau di ibadah kedua. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita bersyukur, kita percaya Allah mendengar doa kita dan sanggup bahkan menjawab lebih dari yang kita doakan, dari yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, pagi hari ini pada saat Bapak Ibu Saudara ke gereja, mungkin berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, melihat tidak kebaikan Tuhan. Awan yang begitu cerah hari ini atau matahari, menghirup udara segar. Pagi hari ini apakah Bapak Ibu sudah meminum segelas air mungkin? Apa yang dirasakan di lidah Bapak Ibu Saudara? Atau mengunyah sepotong kue mungkin gitu ya, atau makanan lainnya. Apakah lidah kita masih bisa mengecap? Bisa merasakan? Ya, rasanya segarnya minuman, rasanya mungkin hidangan makan pagi. Kita bersyukur ya, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita dengan rasa syukur, kita juga membawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Kalau kita masih melihat, bisa melihat dengan mata yang jelas kebaikan Tuhan, kita bisa melihat dengan hati kita kehadiran Tuhan, bisa mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita dengan sukacita, dengan sukarela, kita akan membawa persembahan kita. Saya mengundang kepada petugas kolektan, boleh maju ke depan. Kita akan bersama berdoa, setelah itu nanti kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita boleh menyiapkannya, kita boleh memberikan yang terbaik dengan rasa syukur bahwa semua yang kita alami, semua yang Tuhan percayakan, ada dalam genggaman kita, semuanya adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Bersyukur hari demi hari kami boleh melaluinya bersama Engkau Tuhan, dan pagi hari ini kami boleh mengalami kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kami boleh melihat, menyaksikan, kami boleh merasakan dan mengalami kebaikan kemurahan Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami sungguh tidak layak, tapi kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan kami mau percaya Tuhan, segala yang kami miliki adalah berasal daripada Tuhan, dan kami mau mengelolanya dan kami mau mewujudkan syukur kami dengan persembahan kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan sucikan kuduskan hati kami, dan biarlah kami diberi hati yang tulus dan penuh kasih untuk kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini juga Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hati kami juga terus melimpah dengan syukur. Biarlah kami terus belajar menghitung berkat-berkat Tuhan. Kami belajar terus mengucap syukur dalam apapun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami memberi dengan sukacita dan sukarela. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kecaplah, ya, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, ya. Kalau kita masih bisa mengecap rasa manis, asin, segala macam, bersyukur, ya. Itu semua kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat sekitar kita, bangsa kita, semuanya kebaikan Tuhan. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Lihat sekeliling kita, teman-teman, saudara-saudara kita. Kita bersyukur. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Tema kita hari ini berkata, sudah merdeka, lalu apa bagian kita? Mari kita terus menjalani hari-hari ke depan, menjalani panggilan spesifik Tuhan dalam hidup kita. Di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kita bekerja, di warung kita, di jalan raya, di tengah bangsa ini. Mari kita terus berbuah bagi Tuhan. Kita terus hidupi panggilan Tuhan bagi hidup kita sampai kekekalan, sampai kita berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Kita mau katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Aku telah merdeka dan aku mau hidup bagi Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
cara menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita tetap terpelihara sempurna dengan tak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang sumber pohon pengharapan yang kekal abadi itu akan memenuhi kita dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kita dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kami Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.